Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa, ya. Jadi bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran tidak akhlak kelas 6. Untuk memulai belajar kita sama-sama berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, duduk rapi. Siap. Doa dimulai. Kita akan mulai belajar. Cuma sebelumnya Bapak mau tahu dulu, ini semuanya hadir nggak? Hadir. Semuanya hadir ya? Ya. Tidak ada yang tidak hadir. Oke, kita hari ini akan belajar tentang pelajaran 3 di mata pelajaran akidah akhlak, ya, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, maksudnya atau tujuan daripada kita mempelajari ini ada beberapa kompetensi, ya, yang akan kita pelajari ya di sini. Jadi kalian nanti di hari ini akan belajar tentang pembelajaran beriman kepada qada dan qadar. Dengan tujuan pembelajaran supaya setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian bisa memahami atau mendefinisikan arti daripada qada dan qadar. Ya, sekali lagi Bapak ulang, tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar kalian nanti setelah belajar materi ini, kalian bisa mendefinisikan pengertian qada dan qadar. Naon ari qada, naon ari qadar, gitu ya. Jadi harus tahu, bisa membedakan mana qada dan qadar. Cuman di hari ini materi kita hanya sebatas mengetahui pengertian daripada qada dan qadar. Untuk itu, mari kita sama-sama lihat penjelasannya. Di sini Bapak kasih ilustrasi ya, ilustrasi gambar supaya kalian bisa kelihatan gambarnya, kelihatan? Ya. Supaya kalian bisa melihat. Nah, pertama kamu atau kalian bisa lihat gambar ini dengan seksama, karena dalam gambar ini ada 3 gambar, ya. Jadi silahkan diamati gambar ini oleh semua, ya. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Ini bisa berbeda-beda. Ini gambar apa ini? Bayi. Bayi laki-laki dan perempuan. Kalau yang ini? Laki-laki. Yang Rika laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Ada nggak yang Rika laki-laki sama laki-laki? Kalau yang ini? Ini yang menikah juga? Hah? Yang menikah juga 2 orang ya? Laki-laki
laki-laki dan perempuan. Baik, Bapak akan kasih waktu sama kalian 5 menit saja untuk mengamati gambar ini. Dan setelah diamati, maksud diamati, ditinggali di tengah-tengah gambar itu. Nah, sih kalian nanti bisa menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah cerita dari gambar ini. Misalkan contoh ini gambar anak-anak laki-laki dan perempuan. Ya, kita itu diciptakan oleh Allah tidak bisa nawar, betul nggak? Siapa yang nawar bisa nawar kalau Abi mah yang jadi aww, Abi mah yang jadi lelaki, ada nggak? Kalau tahu kita sudah jadi laki-laki dan kita sudah jadi perempuan, ya. Jadi gambar. Nanti ini juga sama menikah. Ada yang tahu jodoh kita siapa? Nggak ada tahu ya. Kita menikah dengan siapa? Yang jelas mungkin kalau perempuan pasti nikahnya dengan laki-laki, betul nggak? Iya. Kamu mau nikah sama laki-laki apa mau perempuan? Perempuan pastinya. Nggak mungkin sama laki-laki, betul nggak? Termasuk ini. Kita mati pun sama, ya nggak? Kapan kita mati tidak ada yang tahu kan? Ya. Maka dari itu silakan kalian amati gambar ini, terus kalian nanti deskripsikan. Bapak akan kasih kertas masing-masing kelompok. Kalian diskusikan per kelompok kira-kira gambar nomor 1 yang kita kenal sih menceritakan apa sih gambar nomor 1, gambar nomor 2 menceritakan apa, dan apa yang bisa kalian ambil dari gambar itu, ya. Berarti kelahiran, menikah dan kelahiran, menikah dan kematian. Oke ya, siap ya. Bapak kasih kertasnya, udah siap untuk mencurahkan isi hati. Siap. Kertasnya kita gambar. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kasih nama kelompoknya. Kalian diskusikan dulu. Ini gambar menceritakan tentang apa? Pas ya? Ya. Gambar nomor 1 yang mencakup ketentuan Allah apa? Ya, coba kelompok 2. Coba kelompok 2. Gambar nomor 1 tentang menceritakan kelahiran 2 balita perempuan, laki-laki dan dua balita laki-laki dan perempuan. Coba kalau kelahiran ini siapa yang mau? Atau kamu jadi laki-laki siapa yang tahu? Siapa yang mau? Allah. Itu kehendak Allah. perempuan kehendak Allah. laki-laki kehendak Allah. Berarti jenis kelamin itu adalah ketetapan Allah. Kita tidak mau nawar ya. Apa saya mau jadi perempuan aja ya Allah, saya jadikan perempuan, nggak bisa. Ya, kalian sudah ditakdirkan jadi laki-laki ya laki-laki. Setuju nggak nih? Coba setuju nggak kalau ini bahwa jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan itu menjadi ketetapan Allah. Baik, yang kedua, siapa yang mau berpendapat tentang gambar yang kedua? Coba kelompok 1, pendapatnya? Antara menikah perempuan dengan laki-laki. Menikah perempuan dengan laki-laki. Hikmah yang bisa diambil tentang takdir Allah apa? Bisa menikah. Ayo, ada yang tahu ayo? Menangku hidup jodoh tidak ada yang Jodoh tidak ada yang tahu, ada lagi? Kata kelompok 1, jodoh tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Ada lagi pendapatnya? anak tidak tahu. Hah? Apa? Anak Allah. Karena jodoh itu kehendak Allah. Jadi setuju kalau gambar ini menunjukkan bahwa jodoh itu adalah takdir atau kehendak Allah atau ketentuan Allah. Oke Dian, kelompok kamu coba yang ini. Gambar nomor 3. Apa maksudnya? Tentang kematian. Maksudnya? Bisa hikmah yang bisa diambil dari gambar ini. Kematian tidak ada yang tahu. Apa lagi? Kematian kehendak Allah. Hah? Karena kematian kehendak Allah. Kematian kehendak Allah. Kelompok ini? Coba yang lainnya. Tentang kematian. Tadi kematian sudah kehendak Allah. Saya kira? Hah? Ya. Kematian tidak ada yang tahu. Takdir kematian tidak ada yang tahu. Ada lagi? Ji? Hah?
gambar dulu. Ayo, ada yang tahu lagi? Kelompok 1 udah, kelompok 2 tadi udah ya. Kelompok 3 tentang kematian, pendapat kamu? Hah? Kematian tidak yang tahu, semuanya kehendak Allah. Bagus. Coba kelompok ini. Hah? Tentang kematian? Hah? Ada yang tahu lagi? Oke, kita sepakat ya. Jadi pertama jenis kelamin ini diatur oleh sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, jodoh kehendak Allah juga diatur sama Allah, termasuk kematian. Itu semua sudah menjadi ketetapan Allah. Oke, pintar semua kalian ya. Kalian bisa menjawab walaupun hanya melihat gambar. Materi kita hari ini adalah ini. Kita akan membahas tentang pengertian kodok dan koda. Ya, pengertian kodok dan koda. Perhatikan. Setelah kita memperhatikan gambar tadi, tiga gambar tadi, ada gambar bayi yang baru lahir atau balita jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Ada gambar orang yang sedang menikah, laki-laki dan perempuan. Ada gambar orang yang meninggal, laki-laki dan perempuan, sepasang ya. Nah, maka dari itu disimpulkan bahwa ketiga faktor tadi, jenis kelamin, kembali, jodoh dan kematian, itu semua adalah kehendak Allah atau yang termasuk kodo dan kodanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk termasuk manusia ya. Jadi menciptakan manusia juga menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan setiap yang terjadi kepada manusia. Berapa umurnya, bagaimana rezekinya, kapan matinya, itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Lamun cek urang Sunda, mana cenah? Jodoh, pati, bagja, cilaka diatur ku Allah. Jodoh nanti? Jodoh, pati, bagja, cilaka itu sudah menjadi ketentuan Allah. Jodoh tahu jodoh? Tahu. Jodoh pati tahu pati? Kematian, umur, usia. Usia kita adalah diatur oleh Allah. Jodoh pati bagja, apa bagja? Kebahagiaan. Termasuk rezeki di dalamnya, ya. Termasuk rezeki kebahagiaan itu diatur oleh Allah. Termasuk celaka. Celaka juga diatur oleh Allah. Makanya dalam hidup itu kita harus percaya bahwa Allah yang mengatur. Karena jodoh, bagja, pati adalah diatur sama Allah. Terus kodok dan kodok ini adalah merupakan rukun iman. Rukun iman yang berapa? Ada yang tahu? Enam. Coba yang satu apa? Iman kepada Allah. Kedua. Iman kepada malaikat. Ketiga. Iman kepada Rasul. Keempat. Iman kepada kitab Allah. Kelima. Iman kepada hari kiamat. Keenam. Iman kepada qadar dan qadar. Bagus. Jadi ternyata iman kepada qadar dan qadar itu merupakan rukun iman. Yang keenam. Jadi orang kudu yakin, kudu percaya, yakin bahwa kodok dan qadar itu adalah ada dan pasti ada. Buktinya apa? Buktinya kamu jadi perempuan, ya kan? Buktinya kamu jadi laki-laki. Itu sudah takdir Allah. Tinggal menunggu jodoh. Siapa yang mau dapat jodoh duluan? Wah, si Diana sih kadang mau jodoh duluan. Ya. Kalian sudah menerima takdir Allah, ditakdirkan jadi anak orang tua kalian. Ada yang tahu sebelumnya kalian mau jadi anak seorang petani? Atau pedagang misalnya? Atau jadi anak presiden? Ada tahu kan?
jelema tapi sudah menjadi ketetapan Allah, kita ditakdirkan jadi anak orang tua kita. Maka kita harus beriman dan meyakini serta menerima. Oleh karena itu, nah atuh ari anu dimaksud kodo jeung kodak teh cing. Ayo. Ketentuan yang tidak bisa diubah. Ketentuan yang tidak bisa diubah. Lagi. Oke, Bapak nanya per kelompok. Coba nanti ai kodo jeung kodak teh. Kodo ketentuan yang tidak bisa diubah. Apalagi? Kodak ketentuan yang bisa dirubah. Kalau kamu, kodo dan kodak. Dari Allah yang tidak bisa diubah. Kodak ketentuan dari Allah yang bisa diubah. Kodo ketentuan dari Allah yang tidak bisa diubah. Kalau kodak ketentuan dari Allah yang tidak bisa diubah. Hampir sama dengan kelompok 1. Kelompok 3 coba apa? Kodo, naon kodo? Boleh. Ketentuan yang tidak bisa diubah. Ketentuan dari siapa untuk siapa dijelaskan lagi. Ketentuan dari siapa? Dari Allah untuk kita manusia. Kalau kodak ketentuan yang bisa dirubah. Ketentuan siapa? Ai kodo mah bisa dirubah, ai kodak mah bisa dirubah gitu. Coba kalau pendapat kamu, kelompok 4. Kodo dan kodak. Apa sih pengertian kodo dan kodak? Hah? Ya, boleh kodak dulu. Kodo boleh, kodak dulu. Itu mulutnya kenapa? Kodo adalah apa yang tidak bisa dirubah? Ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau kodak ketentuan dari Allah yang bisa dirubah. Kelompok 4, 5. Kodo adalah ketentuan dari siapa? Oh, kalau kelompok 7, 6, apa? Oke. Hampir semuanya sepakat dari kelompok 1 sampai kelompok 6 menjawab bahwa kodo itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau kodak adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah. Betulkah jawaban kalian? Oke, kita lihat. Di sini ada dalam materi ini. Atau Bapak ingin tahu deh yang menjawab seperti tadi, semua jawabannya seperti itu, bisa nggak berikan contoh? Kodo, contohnya apa? Katanya kodo ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Contohnya? Kematian. Apalagi? Jodoh. Apalagi? Ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Contohnya tadi apa? Jodoh. Terus kalau koda? Ayo. Kodak adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah. Contohnya apa? Sakit, berobat, sembuh. Apalagi? Oh, itu namanya kodok tadi. Kalau kodak? Selain sakit, apa ayo? Di penjara. Oke, kita lihat ke materi. Lihat ke materi di sini, coba dilihat. Kita berbicara tentang waktu. Masalah waktu yang sudah dilewati, ada yang belum dilewati. Yang sudah dilewati hari kemarin, contohnya sudah lewat. Apa yang kalian alami kemarin itu menjadi apa?
sudah pasti tidak bisa berubah lagi. Kamari labu balik di sekolah nyuksuk, nah disebutkan. Nyium tayo kuning. Nah, sekarang kalau sudah terjadi itu berarti sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya, waktu yang sudah terlewatkan pasti kalian tahu yang sudah terjadi, dan waktu yang akan kalian lewati pasti kalian tidak tahu, dan hanya Allah yang tahu. Kumata. Jadi segala sesuatu, lihat kesimpulannya bisa dibaca di sini. Segala sesuatu yang belum terjadi pada kalian itu namanya kono. Segala sesuatu yang belum terjadi dari hari ini ke depan itu kono. Sedangkan hal-hal yang sudah terjadi itu namanya kodan. Yang sudah terjadi tadi kemarin baik sekolah labu nyuksuk nyium tayo kuning. Awan coba nges kodar nges kodar ya, ketentuan Allah yang sudah terjadi. Jadi ketentuan Allah yang sudah terjadi itu namanya kodar. Sedangkan yang belum terjadi namanya kodar. Yang sudah terjadi namanya apa? Yang belum terjadi namanya kodar. Jadi kodo adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Oh, di zaman azali ini Pak. Ada yang tanya nggak? Ada. Zaman sebelum adanya alam semesta. Kodo itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan semenjak sebelum bumi ini diciptakan. Kamu tahu nggak sebelum kamu diciptakan itu Allah telah mempersiapkan segalanya. Kamu mau dilahirkan jadi perempuan atau jadi laki-laki, kamu mau dilahirkan jadi orang kaya, orang miskin, itu semua sudah direncanakan di zaman azali. Menikah dengan siapa, meninggalnya kapan, yaitu jadi kode itu ketentuan Allah yang jauh-jauh hari sudah ditentukan, yang berhubungan dengan apa? Makhluk itu sejak zaman azali. Sedangkan kodar ya di sini ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Jadi kalau ke depan namanya apa? Ke depan kodo, ke belakang namanya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, itu namanya kita mau sakit, kita mau sehat, kita mau dapat duit, kita mau ditampilin ke bapak, juga ada sih mau ditampilin apa disayang sama orang tua dan sebagainya. Itu merupakan kodok. Sedangkan kodok itu yang sudah pasti terjadi. Ada pertanyaan? Jadi kalian jadi tahu loh pengertian kodok dan kodok. Coba bisa diulang pengertian kodok dan kodok. Kodok adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan untuk manusia dan makhluknya sebelum alam ini diciptakan, itu di zaman azali. Lagi, kodok adalah ketentuan Allah untuk makhluknya yang sudah ditentukan. Sedangkan kodok adalah ketentuan yang sudah terjadi. Jadi kalau kodok bisa ke belakang, bisa ke depan. Nah, ini ada firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 2. Surat 25 ayat 2. Lihat. Bisa dilihat? Alladzi lahul mulku samawati wal ard. Kelihatan ya? Alladzi lahul mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun bil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Alladzi sesungguhnya Allah atau kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Alladzi
kagungan Allah lahu mulkus samawati wal ard, langit dan bumi. Walam yatahidu, ya, walam yatahidu, dan tidak mempunyai, walam yatahidu waladan, dan tidak mempunyai anak. Siapa yang tidak mempunyai anak? Dan tidak ada sekutu baginya. Walam yakul lahu syarikun. Perhatikan, ini surat Al-Furqan. Alladzi lahul mulkus samawati wal ard, adalah kepunyaan Allah langit dan bumi. Kerajaan Allah, kerajaan langit dan bumi, yaitu Allah itu yang tidak punya anak dan tidak ada tandingan atau tidak ada sekutu baginya. Fi mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Bi mulki dalam penetapan, ya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan naluri, sifat-sifat dan fungsi masing-masing dalam hidup. Jadi KBOG anu terjadi di alam dunia sudah diatur sama Allah. Itu ya. Jadi insya Allah besok kita akan dilanjutkan ke materi yang kedua. Ini tentang perbedaan antara kodo dan koda. Kalau tadi sampai batas pengertian kodo dan koda. Semoga pada yang Bapak sampaikan tadi, diharapkan kalian setelah mendengar materi ini, kalian bisa memahami arti daripada kodo dan koda. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Paham? Paham. Hah? Yakin? Ini ada soal, silakan dijawab. Di dalam kertas itu? Ya, 1 sampai 5 saja. Berkelompok silakan dijawab, terus dikumpulkan. Bapak ada dia. Ya, di belakangnya. Langsung jawab aja. Nomor 1, hukum umat Islam meyakini terhadap kodo dan kodar adalah. Nah, silakan kamu jawab. Apakah A sunnah, B wajib? Tulis jawabannya aja. Ya. Silakan sudah, nomor 1 sudah. Iya, di kertas yang Bapak kasih tadi. Mana kertasnya? Silakan kamu isi. Udah, Bapak diberikan aja, kamu diam aja. Gak usah nawar-nawar. Nomor 1 sudah? Nomor 2, meyakini terhadap kodo dan koda Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keberapa? Silakan dijawab. Jangan berisik. Diskusi boleh? Nomor 3. Nomor 2 sudah? Nomor 3, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala hal yang berkaitan dengan makhluknya, yang berkaitan dengan makhluknya, namun belum terjadi, disebut apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala hal yang berkaitan dengan makhluknya, namun belum terjadi, itu disebut apa? Apa atau A nasib, B takdir, B kodo, C koda. C koda, B kodo. 4, Pak. Nomor 4, Pak. Oke, nomor 4. Kodo dan koda bahwa terhadap Kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya telah diciptakan oleh Allah semenjak
titik-titik. pada negara terhadap Berlima Pak. Keaturan kan? Lima Pak. Itu nomornya. Seorang pelajar Sudah? Baik, silakan nomor 5 aja sampai nomor 5. Seorang pelajar ketika ulangan memperoleh 5, kemudian belajar tekun dan ulangan kembali memperoleh nilai 10. Merupakan contoh takdir. Oh, kamu sampai nomor 4 aja. Nomor 5 nggak usah. Karena nomor 5 itu jawabannya materinya belum disampaikan. Oke, silakan dikumpulkan. Ya, sampai di kapan ya? Ya, sudah kelompok 3 sudah? Kelompok 3, ayo. Bapak sampai nomor 4 ya, Pak? Nomor 4 aja. Ya, sini. Sudah semua? Ya, baik untuk semuanya. Tes kalian sudah Bapak terima. Nanti insya Allah hasilnya kita lihat besok ya. Udah. Hari ini kita belajar dicukupkan sekian. Belajar tentang pengertian atau definisi daripada kodo dan koda. Sebelum ditutup terakhir ada pertanyaan tentang kodo dan koda. Cukup paham? Tidak ada pertanyaan? Jadi sekali lagi apa itu kodo dan koda tuh? Kodo itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Terus ketentuan Allah untuk makhluknya yang tidak bisa dirubah, yang sudah ditetapkan dari zaman azali. Kalau qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Ingat ya, insya Allah besok kita lanjutkan dalam pertemuan yang sama. Ya, kita nanti bertemu lagi dalam acara yang sama, dalam gelombang yang sama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri belajar ini. Silakan disiapkan dan berdoa. Silakan, ayo.